dalam Tuhan Yesus, kita bertemu kembali ibadah bersama kita, ibadah Minggu 13 Juni 2021. Mari Bapak dan Ibu kita berikan waktu dan hati kita untuk mengikuti ibadah Minggu bersama kita. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian bersama Saat Ini Ku Datang Lagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus,
dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengiring langkah kami, menuntun langkah kami, hingga kami boleh mengikuti, melaksanakan ibadah bersama kami di gereja GMI Efesus Belawan. Bapa yang baik, mari kiranya Engkau terlebih dahulu mengurapi jemaat Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan video ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menurunkan Roh Kudus Tuhan, agar mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah kiranya Roh Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri, buat berkat Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, berkat materi yang lain. Ajar kami memberikan yang terbaik juga kembali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kami, baik keluarga kami yang mungkin kami terkadang merasa patah semangat dengan setiap persoalan hidup. Tolong kami Tuhan, ajarkan kami bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa berseru kepada Tuhan. Demikian juga Bapa, buat hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini, Bapak Pendeta Haris Yadian, kiranya Tuhan mengurapi, memberkati, menambahkan hikmah bijaksana buat beliau, agar beliau semakin melayani dengan kasih Tuhan, agar beliau juga dapat menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah jemaat metodis Efesus Belawan. Demikian juga Bapak, untuk asisten yang Tuhan juga percayakan, Ibu Semanungkalik, Mas Rani Semanungkalik. Tuhan, Engkau juga mengetahui apa yang perlu di dalam kehidupannya. Kami percaya dan yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik buat masa depannya. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat sekolah kami tingkat TK, SD, dan SMP, di mana Tuhan di tahun ajaran baru akan menerima siswa-siswi baru. Biarlah kami rindu agar anak-anak di tengah-tengah lingkungan sekolah kami dapat dipercayakan orang tua mereka untuk kami didik dan kami ajar. Bapak yang baik, kami juga serahkan anak-anak kami yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kiranya ajarkan kami senantiasa mengajarkan kasih setia Tuhan dan hanya berserah kepada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah kiranya firman yang disampaikan dapat dimengerti oleh jemaat Efesus Belawan. Biarlah mereka dapat bertumbuh agar anak-anak Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Engkau berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kiranya semua mereka dapat bekerja melayani takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia. Terima kasih Bapak. Kami manusia yang lemah yang tidak luput dari segala pelanggaran. Ampuni kami agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan responsoria yang terambil dari Mazmur 138. Kita baca secara bergantian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu.
arah baik-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menampakkan kekuatan dalam jiwaku. Semuanya raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenai orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kita bersama-sama. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Gloria Patri. Mari saudara-saudara yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi, Ku yakin saat Kau berfirman. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga pada ayat yang ke-11. 1 Samuel
pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga pada ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Yang berbahagia ialah jemaat Tuhan yang mendengarkan dan yang melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-10 di dalam kitab 1 Samuel ini merupakan transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan. Kita tahu bahwa bangsa Israel pada awalnya itu dipimpin oleh para hakim-hakim. Tentunya Allah sendiri yang memimpin mereka melalui para hakim-hakim, tetapi pada akhirnya mereka dipimpin oleh raja atau mereka menjadi sebuah bangsa kerajaan. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini dimulai ketika Samuel telah menjadi tua. Dan juga kalau kita membaca di dalam Alkitab pasal 1 sampai pasal yang ketiga, bahwa anak-anak Samuel juga terlihat tidak bisa diandalkan karena kebejatan moral mereka. Memang kalau kita perhatikan tidak pantas mereka menggantikan ayahnya untuk menjadi seorang hakim karena mereka adalah anak yang tidak benar, yang tidak melakukan perintah Allah seperti yang sudah dilakukan oleh ayah mereka Samuel. Sehingga Bapak Ibu pada waktu itu bangsa Israel menolak agar mereka dipimpin oleh anak-anak Israel, agar mereka tidak lagi dipimpin oleh hakim. Secara sepintas sangat wajar permintaan mereka, karena siapa mau dipimpin oleh seseorang yang tidak bermoral yang baik. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya penolakan ini tidaklah sebenar-benarnya karena tingkah daripada anak-anak Samuel yang tidak benar di hadapan Tuhan. Penolakan itu sebenarnya Bapak Ibu adalah berdasarkan oleh alasan dua hal. Yaitu Bapak Ibu, alasan yang pertama adalah bagi mereka kepemimpinan para hakim-hakim tidak menjamin kalau mereka aman dari musuh mereka. Ini yang menjadi alasan pertama mereka. Selama mereka di bawah kepemimpinan para hakim, mereka melihat kalau mereka tidak aman daripada musuh mereka. Mereka merasa bahwa musuh mereka, secara khusus bangsa Palestina yang memiliki kekuatan politik dan militer yang terus-menerus memerangi mereka dan bahkan yang mampu mengalahkan mereka.
Mereka lupa Bapak Ibu bahwa kekalahan yang sebenarnya yang dialami oleh bangsa Israel selama ini adalah bukan karena mereka tidak ada kepemimpinan politik yang bersistem, melainkan sebenarnya adalah karena dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, kita boleh mengingat kisah kehidupan bangsa Israel yang keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, bagaimana Tuhan memimpin mereka. Sebenarnya ketika mereka berpihak kepada Tuhan, bahkan sebenarnya Tuhan selalu berpihak kepada mereka, tetapi karena dosa-dosa mereka, mereka sering berulang-ulang melakukan dosa. Itulah sebenarnya yang mengakibatkan mereka kalah akan daripada musuh-musuh mereka. Bapak Ibu, di sini Samuel masih tetap mengingatkan mereka agar mereka tidak salah di dalam pilihan mereka. Samuel tidak bersikeras supaya anak mereka yang memimpin mereka, karena Samuel menyadari kalau anak-anak mereka telah salah di hadapan Tuhan. Dan bahkan Samuel di sini mengingatkan mereka ketika nanti mereka dipimpin oleh raja akan banyak konsekuensi yang mereka hadapi. Mereka akan membayar pajak kepada raja. Mereka akan diperbudak oleh raja. Tetapi Bapak Ibu, walau demikian bangsa Israel ini bersikeras untuk mengambil jalannya sendiri. Mereka bersikeras dengan pemikirannya sendiri. Mereka merasa bahwa yang mereka pikirkan, yang mereka putuskan itulah yang terbaik bagi kehidupan mereka ke depan. Nah, alasan yang kedua sebenarnya Bapak Ibu, mengapa mereka meminta supaya mereka dipimpin oleh seorang raja, tidak lagi dipimpin oleh hakim, adalah penolakan mereka untuk dipimpin oleh hakim adalah didasarkan pada alasan bahwa sebenarnya mereka memiliki kekhawatiran yang sangat dalam. Mereka menaruh kepercayaan kepada kekuatan mereka sendiri dibanding dengan kekuatan Allah. Mereka percaya kepada kekuatan yang bisa dilihat oleh mata dibanding dengan kekuatan yang bisa dilihat oleh iman mereka. Maka Bapak Ibu, pada ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-9 Tuhan berkata kepada Imam Samuel, dia menegaskan bahwa sebenarnya permintaan bangsa Israel itu untuk meminta seorang raja pada dasarnya adalah mereka bukan menolak hakim, mereka bukan menolak Samuel, tetapi mereka sedang menolak Allah sendiri. Mereka sedang menolak Allah yang memerintah bagi mereka, yang memerintah sebagai raja untuk memimpin mereka. Di sini Allah membiarkan bangsa Israel untuk mengambil pilihannya, membiarkan mereka untuk memutuskan pilihannya, membiarkan mereka agar mereka dipimpin oleh seorang manusia raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang sebenarnya bangsa Israel tidak menyadari bahwa dengan cara demikian mereka telah jauh dari anugerah Allah. Di sini Bapak Ibu, ketika mereka memutuskan untuk memilih manusia memimpin mereka, Allah menegaskan bahwa Allah akan sulit dicari oleh manusia. Ketika manusia mencari Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah peduli lagi kepada mereka. Nah, inilah ciri-ciri daripada dosa itu Bapak Ibu. Dosa itu membuat manusia jauh daripada Allah. Manusia akan mengambil jalannya sendiri. Mereka akan terpisah daripada Allah. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, sekalipun konsekuensi ini sangat mengerikan kepada bangsa Israel, karena Allah akan semakin menjauh daripada mereka. Allah tidak akan mendengarkan seruan mereka ketika mereka dikepung oleh musuhnya. Ada konsekuensi yang sangat berat yang akan mereka hadapi. Dan kalau kita memperhatikan pembacaan Alkitab, bangsa Israel pada akhirnya mereka tertindas, pada akhirnya mereka terbuang ke pembuangan Babel. Itu semua adalah karena pilihan mereka dipimpin oleh manusia.
Bapak Ibu, konsekuensi yang sangat berat yang harus mereka hadapi, tetapi mereka bersikeras dan mereka mau menempuh itu. Mereka mau menempuh pilihan mereka itu, dan mereka tetap bersikeras. Mereka harus dipimpin oleh seorang raja. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi aplikasi bagi kita jemaat Tuhan, bahwa sebenarnya penolakan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini terhadap peranan Tuhan secara langsung ternyata juga itu menjadi sikap manusia hingga pada sampai sekarang ini. Ya, penolakan terhadap peranan Tuhan di dalam kehidupan kita secara langsung itu Bapak Ibu, itu menjadi sifat manusia sampai sekarang ini. Manusia sering sekali lebih mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kebesaran manusia sendiri, kekuatannya sendiri dibanding dengan kekuatan Allah. Manusia lebih sering sekali mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan dunia ini dibanding dengan kekuatan Allah. Jaminan hak hidup mereka diletakkan kepada manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, manusia sering sekali meremehkan Allah. Ya, ketika manusia mengandalkan kekuatan Allah, kekuatannya sendiri, kekuatannya manusia, kekuatan temannya, kekuatan para pejabat, kekuatan para orang-orang kaya yang memiliki segalanya, maka manusia sering sekali meremehkan kekuatan Allah, meremehkan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini kita harus waspada dan wanti-wanti. Jangan sampai kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih hebat, kita merasa kita lebih daripada segalanya. Ya, sehingga Bapak Ibu, saya sudah melihat orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan jatuh, dia akan rugi, dan bahkan menyesal suatu waktu kemudian. Dan penyesalan itu Bapak Ibu, penyesalan yang sangat-sangat tidak bisa lagi kita untuk mengubahkannya. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang andalkan Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah meremehkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Lihat, kuasa Tuhan itu sangat besar. Sejak kita kecil, sejak kita dewasa, dan bahkan Bapak Ibu yang berkeluarga, lihat, perhatikan kuasa Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Andalkan kekuasaan Tuhan itu. Jangan kita seperti bangsa Israel ini yang mengandalkan pemikiran sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika tekanan hidup yang datang kepada kita, bersandarlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang Israel ini wajar memangnya Bapak Ibu, mereka selalu ditekan oleh musuh-musuh mereka. Mereka juga sering mengalami kekalahan, walaupun sebenarnya mereka sering mengalami kemenangan ketika mereka berpihak kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ada juga kadang-kala mereka down dan mereka mengalami tekanan-tekanan daripada musuh mereka. Tetapi kekurangan mereka tidak menyandarkan kesulitan, tantangan itu kepada Tuhan. Nah, hari ini kita diminta supaya senantiasa kita bersandar kepada Tuhan. Kita seharusnya minta petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu ketika kita menghadapi masalah. Bukan malah kita membuat keputusan yang salah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka memilih, mereka memutuskan keputusan yang salah. Mereka pada akhirnya dipimpin oleh manusia, tidak lagi dipimpin oleh Allah. Mari kita Bapak Ibu, kita mengontrol emosi kita. Kita Bapak Ibu boleh menaruh kesabaran yang tinggi ketika ada masalah yang terjadi kepada kita. Sehingga kita tidak terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga keputusan itu berdampak negatif, berdampak buruk kepada kita. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan telah merancangkan yang terbaik kepada bangsa Israel. Pada akhirnya mereka akan dipimpin oleh manusia. Siapa itu manusia? Itu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan bangsa Israel daripada keterpurukan mereka.
Tetapi bangsa Israel tidak memiliki rasa kesabaran. Mereka terburu-buru di dalam keputusan mereka, di dalam emosi yang sangat tinggi, sehingga berdampak buruk kepada kehidupan mereka ke depan dan bahkan kepada keturunan-keturunan mereka. Oleh sebab itu pada saat ini kita dianjurkan oleh firman Tuhan, diajak oleh firman Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan untuk setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, miliki kesabaran yang tinggi kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu ketika kita melakukan keputusan-keputusan di dalam diri kita, kita tidak memutuskan yang salah, penyesalan sampai seumur hidup, penyesalan kepada anak cucu kita. Libatkanlah Allah di dalam kita menghadapi setiap kesukaran kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan, kami boleh dapat hidupi di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan agar kami berhikmat di dalam mengambil sebuah keputusan pilihan di dalam diri kami. Secara khusus Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang bertahta di atas setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuasaan Tuhan, mengandalkan kehebatan Tuhan di dalam memimpin setiap kehidupan kami. Bapa, sekalipun Tuhan ada banyak kesulitan-kesulitan yang sering diperhadapkan kepada kami, tetapi biarlah kami tidak salah langkah Tuhan. Jangan sampai kami mengandalkan pemikiran dan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami ke depan semakin lebih baik karena kami percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini kami hidupi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan selalu berikan yang terbaik kepada kita. Mari kita berikan juga yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian Saat Ku Masuk. Kembali kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan yang telah
Gereja Metodis Efesus Belawan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan, memberkati usaha jemaat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian Tuhan adalah Gembalaku. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karenanya bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.